Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Wah, hebat sekarang. Sudah kelas 8 semua. Baru kayaknya kemarin SD Bu ingat tuh. Masih kelas 3. Ramzi. Tuh, Noval. Sekarang sudah kelas 8 SMP. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu untuk belajar bahasa Indonesia. Masih ingat pelajaran kelas 7 kemarin? Oke, sebelumnya kebetulan untuk Ibu tetap mengajar bahasa Indonesia di kelas 8A dan 8B. Ya, jadi nanti untuk tugas-tugas Ibu minta harap dikerjakan, jangan sampai tertunda karena masih tahun kemarin tuh di kelas 7 masih ada yang malas-malasan karena nilai itu akan kembali ke diri sendiri ya. Kemudian juga ada aturan-aturan di grup. Ibu minta tidak ada yang berbicara keluar dari materi, atau mungkin di Google Classroom itu juga. Kemudian tugas-tugasnya Ibu minta kalau ada tugas langsung dikerjakan ya. Untuk bahasa Indonesia bukunya sudah dapat semua kan yang ini ya. Oke, untuk materi bahasa Indonesia di kelas 8 itu ada 9 bab. Kalau di sini untuk 1 tahun itu 9 bab. Hanya saja di semester 1 di sini sampai 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian ulangan semester 1. Untuk mengefektifkan waktu, takut biasanya untuk semester 2 itu waktunya banyak terbuang karena banyak libur. Ini Ibu majukan untuk bab 5 masuk di semester 1 ya. Jadi untuk semester 1 itu bab 1 sampai 5. Nanti bab 6 sampai 9 itu semester 2. Siap ya. Untuk semester tadi udah. Kemudian materi di bab 1. Coba anak-anak bisa lihat untuk bab 1. Di situ udah lihat semua. Di situ tertulis tentang berita. Jadi semester 1 bab 1 itu menjelaskan tentang berita. Apa aja di situ nanti ada dibahas. Ada unsur berita, ada isi teks berita, ada struktur bahasaan, kemudian ada menyajikan teks lisan dan tertulis. Itu berita. Bab 2 itu tentang iklan, slogan dan poster. Dulu di kelas 5 kita sudah pernah bicara ya. Mudah-mudahan masih baik ingat. Ini yang dari At-Taqwa ya. Oke, kemudian yang bab 3 itu menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Jadi kita berbicara tentang eksposisi. Kalau dulu di kelas 7 deskripsi, argumentasi. Nah, sekarang di sini ada teks eksposisi. Kemudian bab 4 tentang puisi, bab 5 tentang eksplanasi. Ya. Oke, sudah semua? Bu, berita itu apa? Nanti Ibu akan kasih link ke pembicaraan tentang berita apa aja, tapi sekilas akan Ibu terangkan di sini. Berita itu apa? Di bab 1 di situ mengidentifikasi unsur teks berita, kemudian menyimpulkan isi berita, menelaah strukturnya. Tadi udah menyajikan teks berita ada. Kemudian menjelaskan arti berita. Apa sih arti berita? Nanti akan kita pelajari. Oke, kemudian di berita itu nanti ada syaratnya. Apa saja syarat berita? Ada faktual, aktual, update. Kemudian update itu apa sih Bu? Yang terbaru, misalnya ya. Kemudian struktur teks. Di situ ada judul, teras berita, tubuh berita, sama kaki berita. Itu hampir sama dengan yang di kelas 7 kemarin. Ada struktur berita, itu struktur teks itu ada orientasi berita, ada peristiwa, ada sumber berita. Itu hampir sama ya. Hanya saja penjelasan untuk lebih lanjutnya nanti akan kita pelajari lagi. Ada di judul. Nah, judul itu
Harus apa? Harus singkat, padat, jelas. Kemudian ada deadline. Deadline itu apa? Waktu pemberitaan. Misalnya di dalam di koran atau di majalah tuh ada koran ya, ada deadline-nya tanggal berapa. Kemudian ada teras berita. Teras berita ini isinya tentang 5W1H. Kalau di bahasa Indonesia itu masuknya adik simba. Adik simba apa sih? Untuk mengingatkan. A, apa? Di mana? K, kemana? Kemudian si, simba. Si, siapa? M-nya mengapa? Banyak bagaimana. Ya, jadi untuk mudahkan kalau bahasa Inggris 5W1H, tapi kalau bahasa Indonesia itu untuk mudahkan pakai adik simba. Sama ya. Kemudian apa sih Bu teks berita? Teks berita itu sebuah wacana yang berisi informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Biasanya disajikan di media cetak, televisi, online, dan lain-lain. Ingat, informasi terbaru ya, yang update. Bu, kalau berita udah lama, biasanya orang udah malas. Tapi biasanya kalau update ya yang terbaru, orang sudah suka dahulu. Kemudian strukturnya, tadi sudah ya, ada judul, teras, tubuh, dan kaki berita. Kemudian nanti kita pelajari juga kaidah kebahasannya. Kaidah kebahasannya itu menggunakan kalimat singkat, padat, untuk informasi yang tertuang pada judul. Kemudian setiap kata umumnya diawali dengan huruf kapital. Nanti kita pelajari. Ini untuk anak-anak masih sering menggunakan bahasa alay ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, Ibu minta penggunaan bahasanya jangan alay. Kemudian huruf kapitalnya tetap memenuhi EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian untuk kalimat-kalimatnya juga harus yang singkat, jelas, padat ya. Kemudian menghilangkan imbuhan agar terkesan singkat dan padat. Itu untuk judul. Biasanya kalau judulnya terlalu panjang, orang sudah tidak mau membaca berita. Kemudian menggunakan kalimat yang logis atau bisa diterima oleh akal pikiran. Kalau beritanya tidak masuk akal, itu orang sudah malas. Tapi kalau banjir, orang sudah udah tergambar di kita apa sih itu banjir. Ya, itu aja penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan kirim link YouTube. Anak-anak bisa membukanya untuk memudahkan belajar bahasa Indonesia. Siap anak-anak? Oke, itu aja dari Ibu. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan ke Ibu ya. Boleh pertanyaan? Oke, Ibu tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.